Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Geografi ya. Kali ini kita akan coba bahas sedikit fenomena yang kemarin lagi heboh. Jadi ada berita ya tentang seseorang di Jeneponto, Sulawesi, melihat matahari katanya terbit di utara gitu ya. Ya, ini kan bikin heboh ya, biasalah namanya Indonesia gitu kan. Tapi sebetulnya setelah diklarifikasikan sebetulnya itu fenomena alam biasa ya, apalagi kalau masuk di pelajaran geografi. Oh, ini sangat seru sekali ya. Ini barangkali beberapa anak atau guru mungkin belum paham ya, uh, kenapa bisa seseorang itu bisa melihat seolah-olah matahari itu ada di terbit di utara gitu kan ya, atau di barat kayak atau di mana gitu ya, nah atau selatan itu. Nah, itu yang pertama nih. Ini semuanya sebetulnya ilmiah ya, tidak ada. Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan dan misalkan dihujat apa itu ya, jangan ya. Karena kan beliau kan nggak tahu itu ya. Nah, sekarang kan udah tahu gitu kan. Nah, kita akan lihat dari sisi ilmiahnya biar kalian paham. Ini bisa aja dari muncul di soal-soal yang level HOTS ya, banyak. Ini kaitannya dengan materi apa? Satu, ini materi tentang gerak semu matahari tahunan ya. Kemudian sebelum saya bahas ke sana, nah kenapa seseorang bisa apa ya, kadang sesat arah gitu ya. Nah, ini sebetulnya umum dijumpai pada manusia karena memang kita itu kadang memiliki apa ya, sebuah mental map ya, atau uh, apa ya, kekurangan ya dalam hal menentukan arah ya, posisi. Kita kan kadang kalau jangankan lihat matahari ya, kalau misalkan naik motor aja kan kadang kita itu ini bingung ya, ini ke arah utara, selatan atau mana kan gitu ya sederhananya. Nah, itu sama aja. Jadi manusia itu memang gitu kadang kita itu ada ilusi ya tentang terkait arah itu ya. Sama kayak orang Jawa kan kalau kita ke Jogja atau kemana. Kalau orang Jawa mungkin biasa ya bilang misalkan, Mas saya mau ke sana gitu ke pasar, oh silakan ngetan ya atau ngulon. Kita kan kadang bingung ya kalau orang awam itu ya. Nah, itu sama aja sebetulnya. Ya, jadi itu ilusi arah itu umum aja. Nah, sekarang kita akan lihat ilmiahnya. Ini berkaitan dengan gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari itu gerak seolah-olah matahari bergerak ya. Ini ya gerakannya gini, sinusoidal ya kalau di grafiknya. Sebetulnya buminya yang gerak bukan matahari itu ya. Nah, jadi kan kita sekarang ada posisi di bulan Juni ya. Matahari sekarang tepat ada di garis balik utara ya, Tropic of Cancer, yang selatan nih Tropic of Capricorn ya, tengahnya ini ekuator. Jadi matahari itu bergeraknya seperti ini. Kenapa nggak lurus aja? Nah, ini karena sumbu putar bumi itu miring, ini yang di bawah nih. Sumbu putar bumi itu miring 23,5 dari bidang ininya ya. Sumbu rotasi tegaknya ekliptika ya, ini ekliptikanya, bidang edarnya. Nah, ini kalau lurus itu, kalau bumi lurus sumbu putarnya itu nggak akan terbentuk variasi musim ya. Ini gara-gara luar biasanya penciptaan, dibikinlah 23,5, makanya terbentuk variasi musim dan gerak semu tahunan matahari ini. Nah, jadi Juni ini ya, Juni, Juli, Agustus, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, baik lagi ya. Ini kan biasanya gitu ya, ditanya soal gitu kan, ketika tanggal sekian saya ke Eropa, maka sedang musim apa di sana kan, itu soal hot ya misalkan. Nah, ini jadi Juni itu matahari tepat ada di utara, titik balik utara ya. Nah, ini menyebabkan utara musim panas ya, Eropa, Kanada itu kan, dan lain-lain. Tapi yang selatan kebalikannya, yang panas berarti yang bawahnya, bumi bagian selatannya yang musim dingin gitu ya. Jadi panas dingin, nanti ada semi gugur itu pasangannya ya. Kemudian maju lagi Juni, Juli, Agustus, September itu kan titik ini ya, equinox. Kita ada istilah kan equinox ya. Equinox itu matahari tepat ada di Khatulistiwa ya, 2 kali, Maret dan September.
Nah, ini dari atas, matahari kan berkurang intensitasnya, turun ke bawah. Nah, kemudian berarti di utara dari panas ke gugur ya. Yang dari sini di belahan bumi selatan, Australia atau apa ya, Chile kayak Argentina, itu kan dari musim dingin dia ke musim semi ya, semi. Oke. Jadi gugur semi gitu kan pasangannya gitu ya. Oktober, November, Desember. Desember kita ada di winter solstice di bawah ya. Ini winter solstice itu jadi titik balik matahari yang di utara jadinya musim dingin, yang bawahnya musim panas. Jadi Natal yang dinginnya ada salju itu yang di utara, yang di bawah mah nggak ada, ya, gitu. Nah, kemudian Desember, Januari, Februari, Maret lagi, ya, musim dingin, lanjut ke musim semi ya di utara, ya, gitu aja maju terus ya. Semi, panas, gugur, dingin ya gitu. Tinggal lokasinya aja ini utara atau selatannya tergantung posisi matahari ada di mana. Ya. Kita akan lihat simulasinya. Kamu cek aja di sini ya di Earth Space Lab. Earth Space Lab. Oke. Saya akan coba lihat simulasinya. Jadi kenapa orang yang tadi di Sulawesi Selatan itu Selasa matahari ada terbit di utara? Ya. Sebetulnya nggak salah-salah amat sih. Hanya saja posisinya memang sedang sekarang kan Juni, makanya matahari itu memang relatifnya di belahan bumi utara gitu, maksudnya bukan terbit di utara gitu ya. Saya akan coba gerakin ya ini. Ini garis matahari, direct sun ini. Ini latitude lintangnya saya set di 0 karena kita di lintang 0 kan. Longitude lintang bujurnya 95 karena kita ada di 95 ya Indonesia sampai 141 kan gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kita kayak gini posisinya tuh. Utara ini, timur ini, barat ini, south ini ya. Ini kalau buminya kayak gini. Nah, ini posisi matahari, posisi matahari. Kita kan gerakin ini, lihat ini ada bulannya. Ini kan? Ya kan? Nah, sekarang kita bulan Juni ya. Bulan Juni itu matahari kan ada di garis balik utara kan? Mana? Juni ya. Nah, lihat ini posisi mataharinya kan ada di sebelah utara, ya kan? Ini selatan. Ya, ini relatif di utara kan? Makanya orang tadi Selasa, oh ini terbitnya di utara ya. Memang di belahan bumi utara gitu kan posisinya, tapi bukan berarti terbit di utara gitu ya. Tetap dari timur. Timur ini kan keluar dari sini ya sunrise, tapi dia ada di belahan bumi utara. Mungkin dia lagi capek atau apa gitu ya. Makanya serasa oh ada di utara gitu ya. Atau nggak tahu gitu ya. Nah, ini mekanisme alami dari gerak semu tahunan matahari. Saya geser misalkan nanti ke Juli ya, kan maju ya. Agustus, September. September itu kita ada di tengah-tengah ya. Nah, September tepat tuh. Makanya dia nanti ketika ke atas, matahari tepat di atas kita kan. Di Pontianak mungkin ada beberapa menit itu nggak ada bayangan ya gitu. Tepat kan ini ya. Nah, kalau misalkan terus maju September, Oktober, November, nah kan lihat bergerak ini ya, mataharinya ke belahan bumi bagian selatan. Nah, nanti kalau Desember bisa aja orang tadi itu ada matahari terbitnya di selatannya gitu. Ya, itu padahal ini di timur, cuman posisi matahari karena ada di titik balik selatan, maka dia ada di langit selatan nampaknya gitu. Ini karena ini gerak semu tahunan ya. Nah, ini. Jadi matahari tepat di titik balik ini. Titik balik selatan yang biru. Ya, itu. Jadi seolah-olah kelihatannya di selatan, ya. Bukan, terbitnya di timur, cuman dia ada di belahan bumi bagian selatan. Jadi kalau balik lagi misalkan Desember, Januari ya, Januari balik ke atas lagi kan, ya kan? Balik lagi ke atas kayak gini ya. Balik lagi ke atas kan, balik ya. Ini kan, nah sama aja, ya kan? Coba saya geser ya. Nah kan balik ke atas lagi ya, ke tengah-tengah lagi kan, ke ekuator. Nah ini ekuator ya. Maret itu kan equinox, ekuator, tepat di Katulistiwa ya. Nah, ini coba kalau Maret belahan bumi utara musim apa atau selatan musim apa, masih tahu nggak? Nah, ya harus tahu ya gitu. Oke, maju lagi
Kan maju lagi ya, Maret, April, Mei, Juni itu kan. Oke, mana Juni? Nah sekarang ya, ini matahari ada di belahan bumi bagian utara itu kan posisinya, karena tepat sekarang jatuhnya di titik balik utara di sini. Lihat kursor ya. Nah, jadi belahan bumi utara musim panas, belahan bumi selatan musim dingin. Nah, kita lihatnya ilusi arahnya itu, oh ini ada di utara, serasanya terbitnya di utara, bukan ya, terbitnya di timur, dari timur, tapi posisi mataharinya ada di belahan bumi bagian utara, gitu maksudnya. Lengkapnya gitu ya. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain gitu. Ya, kenapa bisa terjadi perubahan seperti ini? Karena sumbu putar bumi kita ini 23,5 ya dari garis ini ya, bidang itunya, tengah sumbu putarnya gitu ya, miring. Oke, nah ini ya 23,5. Ini membentuk sudut 23,5. Jadi nggak lurus gitu ya. Nah, jadi terbentuk variasi musim dan gerak semu tahunan matahari seperti itu. Nah, jadi kalau mau lihat itunya di otak-atik silakan kunjungi Earth Space Lab, cari nanti ada yang ini solar time gitu ya. Solar time. Kamu ini otak-atik aja ini. Dari Januari, Maret, April sampai butak tuh, sampai ngerti nanti. Ini untuk lintangnya, anggaplah misalkan karena kita Indonesia, kita ada di ekuator kan 0 gitu ya. Bisa aja misalkan saya 6 LU LS, bisa 6 LU ya misalkan posisi saya, bisa. Ini bujurnya. Kita ada di bujur mana gitu ya. Gitu. Jadi itu maksudnya ya anak-anak, kenapa seolah-olah matahari terbit di utara, bukan terbit di utara, tapi posisi mataharinya ada di belahan bumi bagian utara ya, karena lagi summer solstice ya, summer, jadi uh, Tropic of Capricorn ya, matahari tepat ada di garis balik ini yang biru ya, bulan Juni. Nah ini, sehingga matahari kita posisinya kalau dari ekuator kelihatannya kayak di utara gitu ya. Nah ini batasnya kan, utara, ini selatan ke sini ya. Kita berdiri di sini di ekuator ya, tengah-tengah ini kan. Gitu. Gimana, ngerti nggak ini? Atau masih pusing? Silakan otak-atik sendiri aja di sini ya. Di model ini aplikasinya ini ya, banyak di Google. Jadi pakai bahasa Inggris ya keywordnya. Ini biar banyak aplikasi-aplikasi yang bermanfaat di geografi. Ya silakan di otak-atik ya, biar paham sampai sepaham-pahamnya tentang gerak semu tahunan matahari. Nah, ini posisi mataharinya ya, jadi gerakannya dari utara ke selatan gitu aja kan. Ya, kalau dalam grafik yang lurus ya kayak gini, ya kan gitu. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.